korban pencitraan KDM. Gubernur Jawa Barat menyampaikan Deddy Mulyadi itu bapak konten anti buruh. Dia pasti akan dibales dengan kontennya lagi. Saya begini, lihat aja kebijakannya. Nggak usah balas Pak Gubernur Jawa Barat pakai konten-konten itu. Buruh nggak butuh konten. Buruh nggak butuh pencitraan menuju 2029. Enough is enough, cukuplah. Kok dihapus? Kok dicoret? Kok dihilangkan UMSK Kabupaten Kota Jawa Barat? Stoplah kontennya, stop kontennya. Dan nggak usah dijawab sikap buruh ini, sikap KSP ini oleh kontennya Pak Deddy. Kami nggak butuh itu. Nggak usah dijawab dengan konten. Itu pencitraan. Tapi tahukah Pak Deddy Mulyadi, kata buruh Jawa Barat ya, kata buruh Jawa Barat, saya dapat informasi, pembohong. Gubernur Jawa Barat itu pembohong. Dalam satu pertemuan tanggal 24 Desember sebelum diputuskan UMK dan UMSK se-Provinsi Jawa Barat, beliau di hadapan petinggi-petinggi kepolisian yang memfasilitasi dan serikat-serikat buruh se-Jawa Barat menyampaikan Deddy Mulyadi ini tidak akan ada perubahan yang diberikan atau tidak ada penghilangan apapun yang direkomendasikan UMK dan UMSK dari Bupati Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat. Itu perkataan Deddy Mulyadi. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak Deddy, bukan kontennya. Korban pencitraan KDM. Korban pencitraan KDM. 99% dari kalian akan digantikan dengan robot dan AI. Gue selalu ngomong gini, pertama kali gue ketemu Sora, ya itu OpenAI yang bikin video. Gue langsung bilang itu ke orang-orang kamera di belakang, ini kalian udah gak ada kerja lagi bentar lagi, ya. Mereka udah mulai pitching ke Hollywood, Sora itu. Jadi percaya, teknologi akan datang sangat cepat. Banyak miskonsepsi tentang AI yang gue lihat. Oh, tapi kan grafik di sana kata lu bisa gantiin AI, tapi kan orang justru memanfaatkan itu. Goblok, ini AI itu masih zaman kayak IBM zaman dulu, ketika komputer itu segede kantor gue kali itu komputernya. Jadi komputer segede kantor gue. Ini GPT-4, ini masih versi IBM komputer segede gitu. Lu bisa bayangin versi MacBooknya apa? Ketika udah GPT-11, GPT-13, GPT-20, lu udah gak ada gunanya lagi gitu. Ini masih versi awal nih, kalau HP itu masih yang batokan begini, yang ada antenanya panjang. Belum iPhone yang bisa facial recognition. Ini masih versi sangat awal dari revolusi AI. Kalian kalau nggak bisa jadi manusia yang punya skill set yang unik, yang nggak bisa digantikan oleh AI, apa yang terjadi? Ketika buruh pabrik itu udah lagi nggak dibutuhkan, ketika semuanya udah pakai robot, kalian cari aja Figure Robotics, kalian cari itu seberapa canggih itu sekarang. Itu akan diganti semua, yang lenting rokok itu akan diganti semua, yang manufaktur mobil akan diganti semua. Dari hulu ke hilir, manusia yang nggak berguna ini akan di-cut semua. Dan menurut lu, apa yang akan para elit di atas lakukan ke kalian di saat semua ini bisa diganti dengan robot, ya? Dan lu itu cuma ngabisin makanan dan bikin polusi dan cuma gak demo, minta UMR naik. Sedangkan robot ini gak pernah demo, kerja 24 jam, gak pernah minta cuti, gak pernah minta istirahat, gak pernah minta tidur. Sedangkan lu mintanya THR, lu minta segala macam. Apa yang akan dilakukan? Lu akan disikat, lu akan disuruh makan kecoa di kamar 3x3. Ini akan terjadi. ChatGPT sekarang ya, kalau lu ambil satu orang, contoh misal di kantor gua, itu menurut gua itu 100.000 kali lebih pintar dibanding orang yang dulu ambil di sini. Gua tuh akhirnya punya teman tandem untuk ngomong, ya, yang level intelektualnya sama. Dan ini bahayanya apa? Ini akan bikin gap intelektual. Contoh kameramen gue yang di sini, ya pakai AI, dan gue yang pakai, itu akan beda sekali. Outputnya gue, input yang dikasih sama dia, itu akan sangat berbeda. Karena AI ini makin pintar lu sebagai seorang manusia, dia akan makin ngasih jawaban yang lebih bagus lagi. Jadi ini never ending improvement cycle untuk orang-orang tertentu. Jadi dia akan bikin gap yang namanya knowledge. Dulu kan gapnya cuma capital, ya. Gue orang kaya sekali, gue bisa invest sana sini. Lo orang miskin, gue bisa invest sana sini. Sekarang gue orang pintar, gue orang kaya, gue pakai AI untuk mikir, dan gue pakai capital gue untuk deploy ke tempat-tempat yang bisa gue tanya AI-nya di mana. Dan ini udah real, ya. Ini udah happen di depan mata lu semua. Gue lebih baik lu ambil semua karyawan gue, lu pecat semua karyawan gue, dibanding gue nggak bisa pakai AI lagi sekarang. Karena itu teman gue untuk bikin decision making lebih penting dari semua karyawan itu. Gimana nanti? Sekarang menurut gue udah 100.000 kali lipat lebih efisien dengan manusia biasa. Artificial super intelligence itu kan 1 juta kali lebih efisien. Dan di saat itu sudah terjadi, ini kita akan lihat dunia yang sangat berbeda. Mungkin ya, kedepannya barang itu bisa jadi murah. Ini gue ngomong positif dulu. Gue bilang barang akan jadi murah. Karena efisiensi mengerjakan suatu barang akan berbeda. Contoh, baju handmade tunik zaman dulu, ya, zaman raja-raja zaman dulu, itu butuh 1 tahun kerja lu untuk bisa beli. Sekarang lu di Zara, lu bisa beli. Kenapa? Karena biaya produksinya makin rendah. Kedepannya kalau AI udah canggih sekali, semua barang dan jasa itu kan jadi murah sekali justru. Manusia harusnya makin sejahtera. Tapi kan gue tahu banget manusia sifatnya apa? Serakah, ya. Tukang iri, greedy, serakah semuanya. Takfir, takut. Apa yang akan disebabkan kalau misalnya ini bikin semuanya jadi murah? Ada orang-orang tertentu yang nggak mau itu terjadi. Akhirnya manusia-manusia yang nggak penting ini akan disingkirkan nanti ke samping.
Kalau lu lihat di Cina ya, robot itu udah ngelipatin handuk ya. Jadi handuk di Cina di hotel itu udah bukan manusia yang lipat, itu sudah robot semua. Nggak usah jauh-jauh, lu makan di Haiti aja ngantar kadang udah robot kan. Itu tinggal masih ada manusia yang ngambilin kan. Nextnya robotnya humanoid, dia taruh sendiri. Orang baru lihat AI itu cuma gantiin coder ya, cuma gantiin marketer, cuma gantiin ilustrator. Ada yang bahkan bilang juga, oh enggak, AI nggak bakal gantiin coding. Coba deh lu lihat ya, batch paling baru di Y Combinator itu banyaknya programmernya nol, founder yang nggak bisa programming bahkan. Gue paham lu harus ngerti basic logiknya juga, karena gue juga bisa programming. Cuman jawabannya adalah ke depan ketika ini udah super intelligence, lu udah nggak butuh lagi gitu. Argumen programmer sekarang kalau entah ada bagi kan saya akan benerin ya programmer. Itu sekarang bos. Sama seperti marketer, mas kita yang implementasikan AI sebagai alat bukan menggantikan, lu goblok banget gitu. Lu bahkan belum tahu cara pakainya. Lu kalau tahu bahkan yang sekarang aja cara pakai yang kayak gue yang pakai, lu gak bakal bilang itu lu membantu implementasikan, lu digantiin. Nanti di seluruh rumah lu itu kan ada pembantu robot, ada TV robot, semuanya robot. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita udah tahu ini semua, lalu solusinya apa? Gue belajar dari ya ini mentor gue yang jauh, yang gue gak pernah sempat ketemu tapi sudah meninggal, yaitu Charlie Munger. Charlie Munger selalu ngajarin gue dari semua yang dia ngomong di depan itu, dia selalu ngajarin invert. Pikir kebalik. Ini kan kita lihat ya, ke depan ada krisisnya. Kita harus lihat secara sistematis dan kita gimana cara invert pemikiran ini. Gue kasih contoh ya, maksudnya invert itu apa? Lu punya restoran nih, gimana caranya restoran lu bangkrut? Lu mau restoran sukses, lu mikir gimana caranya restoran lu bangkrut? Oke, cara pertama restoran bangkrut itu apa? Makanannya nggak enak. Kedua, servisnya, coba aja staff lu maki-maki semua customer lu yang masuk. Itu gue yakin dalam 2 minggu restoran lu bangkrut. Nah, lu udah tahu kan, dua ini yang bikin bakal bangkrut dalam 2 minggu. Jadi apa yang harus dilakukan? Adalah bikin makanan yang paling enak dan customer service yang paling lama. Itu adalah konsep pikir invert, ini gue selalu pakai. Bahkan di matematika, di semua ini selalu gue pakai. Cara pikir kebalik. Lu cari potensi masalahnya, lu pikir kebalik, nah lu selamat. Nah menurut gue, cara pertama adalah lu harus potong semua noise dari yang masuk ke otak lu ya. Lu hapus semua media-media propaganda, lu jangan pernah nonton TV lagi. Virus yang paling berbahaya nanti dekat-dekat ke 2030 bukanlah virus yang bikin lu sakit fisik, tapi virus yang masuk ke mental kepala lu. Propaganda ya dan manipulasi media internasional. Potong otak lu dari semua konten gak penting. Setiap hari lu coba belajar hal baru yang bagus. Coba lu bikin notes setiap hari, lu catat ya pengetahuan lu setiap hari nambahnya di mana. Lu tanya gitu semuanya setiap hari. Jangan lu telan mentah-mentah semua informasi yang lu dapat. Lu belajar ya, Austrian Economics itu apa? Sistem ekonomi yang seharusnya terjadi di dunia itu seperti apa? Free market yang benar itu seperti apa? Lu harus ikuti yang namanya kebenaran, bukan ikuti sekedar tren. Kalau lu mau hancur ya lu dengerin terus media propaganda, lu dengerin terus. Ada yang mau disi lu ikut, itu lu ikutin terus. Mungkin sebagian dari kalian masih ingat beberapa hari yang lalu ada seorang pendemo yang menghina, mencaci maki seseorang KDM, Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dengan kata-kata kotor dari mulutnya. Singkat cerita, orang ini udah bertemu langsung oleh KDM dan ya sesuai prediksi kita bersama, sosok KDM yang begitu lembut, begitu baik sama orang lain, ya menerima orang yang mencaci maki itu dengan senyuman, sapaan lembut, layaknya seorang tamu. Ya emang susah kita kalau punya pemimpin yang jiwanya itu luar biasa gitu ya. Nah kalian bisa lihat sendiri kan gimana sosok KDM itu menerima orang yang telah mencaci maki dirinya dengan senyuman yang begitu lembut loh. Coba lu kalau ketemu sama pemimpin lain udah dihina begitu, alah bukan baju hijau lagi lu, oranye, biru, merah. Makanya kalau ngomong apa-apa hati-hati. Sembarangan aja lu ngata-ngatain orang, lu enak-enak congor lu. Dan buat orang-orang di luar sana yang selama ini masih mengatakan KDM itu sebagai gubernur konten, pencitraan, segala macam, lihat sendirilah itu bagaimana dia punya hati seperti itu kepada orang yang sudah menghina dia gitu loh. Ya intinya ini semua kita harus bisa jadikan pelajaran ke depannya, agar kalau berbicara atau menyampaikan sesuatu itu jangan seenak congornya sendiri, dan jangan mentang-mentang KDM itu punya sifat pemaaf, lemah lembut, pasti nggak bakal mempermasalahkan apa yang diutarakan. Ya jangan seenak-enaknya juga ngatain-ngatain orang mulu. Ya mentang-mentang KDM ya biarin aja, KDM dikatain gitu juga nggak bakalan marah, ntar juga pasti dimaafin, ntar gue diundang ke sono, ntar akhirnya ya cair-cair enggak gitu. Aduh loh, jangan kayak gitu. Jangan suka memanfaatkan kebaikan yang telah diberikan orang lain kepada kita. Dan mungkin buat warga Jawa Barat dan sekitarnya, kita nih bangga punya pemimpin dan gubernur seperti KDM. Mungkin kemarin kita pernah merasakan sakit hati karena kata-kata beliau kepada KDM ya. Tapi karena sekarang KDM sudah memaafkan, ya kita harus mencontoh pemimpin kita. Intinya jangan sampai menindaklanjuti dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita contoh pemimpin kita ini udah mempunyai jiwa pemaaf. Kita juga harus memaafkan. Ya semoga jadi pelajaran buat beliau dan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.